Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025, dengan tema Injil, Kabar Baik. Terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9-14 berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hari-hari ini saya begitu kesulitan menemukan kabar baik di media massa. Terlalu banyak kabar buruk yang diberitakan, mulai dari krisis dunia sampai kritikan-kritikan terhadap kurangnya kualitas kepemimpinan negeri sendiri. Mengapa bisa demikian? Dalam dunia jurnalistik terdapat istilah bad news is good news. Kabar buruk adalah berita yang bagus. Berita buruk menjadi bagus karena lebih menarik perhatian, lebih mudah memancing emosi pembaca, serta lebih mudah menjadi viral. Padahal secara psikologis, paparan terhadap berita-berita buruk secara terus-menerus dapat memicu kecemasan, stres, bahkan depresi. Seorang yang tak mampu mengatasinya bisa menjadi pasrah dan merasa tak berdaya. Sebagai orang percaya, kita perlu memberikan filter pada konten-konten yang kita baca. Kita patut mengucap syukur memiliki Alkitab, firman Allah yang berisi tentang kabar baik. Injil dalam bahasa asli, Evangelion, berarti berita baik atau berita kesukaan, yaitu tentang Yesus Kristus. Sebutan Injil diambil dari kalimat pertama kitab Injil yang tertua. Bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 1. Injil adalah pusat dari segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu mengarahkan pada sosok pribadi Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, hingga kematian sampai kebangkitannya adalah kabar baik bagi semua orang. Melalui Yesus, umat Allah dapat memahami firman-Nya, sebab Yesus adalah firman Allah yang hidup. Seperti dituliskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Semua yang terjadi pada diri Yesus Kristus adalah kabar baik bagi kita. Kelahiran Yesus memberikan kita harapan akan keselamatan. Kematian Yesus memberikan kita penebusan dosa. Kebangkitan Yesus memberikan kepastian kemenangannya akan kuasa maut. Saat dunia ini menawarkan banyak berita buruk yang dapat merusak jiwa, namun Injil Tuhan Yesus Kristus hadir, memberikan kabar baik yang menyegarkan dan menyenangkan jiwa kita. Mana yang lebih menarik atensi kita hari ini? Apa yang kita baca di pagi hari untuk mengawali segala sesuatu? Kabar baik akan menolong kita memiliki jiwa yang sehat setiap hari. Kabar baik itu ada pada Injil firman Allah. Injil, kabar baik membawa kebahagiaan dan kesehatan bagi jiwa kita.